Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afisana Ismail Reza. Saya akan mempresentasikan hasil makalah saya tentang nilai-nilai psikologis dalam kehidupan Rasulullah SAW. Pertama, seperti yang telah kita ketahui bahwa Rasulullah SAW adalah Rasul atau utusan terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia sebagai Rasul penyempurna, sebagai risalah terakhir, sebagai seorang pengemban risalah terakhir. Oleh karena itu, apa yang telah datang kepada beliau kemudian disampaikan kepada umatnya adalah syariat yang paling lengkap dan paling sempurna. Oleh karena itu, maka dalam rukun iman dan rukun Islam itu adalah aspek-aspek atau rukun yang perlu kita imani dan perlu kita lakukan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian saya akan melanjutkan pada slide selanjutnya. Kedudukan psikologis dalam Islam atau kedudukan yang psikologi dalam Islam. Yang pertama adalah Islam adalah agama psikologi. Apa maksudnya? Maksudnya Islam adalah sebuah agama yang sangat berkaitan erat dengan psikologis atau kehidupan rohiyah manusia. Karena psikologis adalah sebuah kondisi atau situasi yang menjadi pemicu dari gerak-gerik lahiriah manusia tersebut. Seperti yang telah kita ketahui bahwa dalam Islam ada istilah ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Ibadah yang memang terlihat oleh manusia, yang bisa diperlihatkan atau bisa dilihat oleh manusia lain. Dan ada juga amalan yang hanya berada di dalam hati atau biasa kita sebut amalan hati. Oleh karena itu, Islam adalah agama psikologis. Jadi pada dasarnya seluruh muslim adalah orang-orang yang harusnya berpsikologi atau memiliki psikologi yang stabil karena mereka adalah orang-orang yang menganut agama Islam. Yang kedua adalah amalan yang memiliki keutamaan adalah amal yang berkaitan langsung dengan psikologi. Dalam artian dikatakan bahwa amalan-amalan yang berkaitan langsung dengan ibadah ritual sebenarnya tidak terlalu berefek kecuali didasarkan atau diniatkan didasari oleh motivasi dari aspek psikologi yang kuat. Oleh karena itu, amalan yang memiliki keutamaan yang lebih besar adalah amalan-amalan hati seperti ikhlas, sabar, dan lain-lain. Oleh karena itu, amalan yang memiliki derajat yang lebih tinggi dalam syariat Islam adalah amalan-amalan yang berkaitan langsung dengan psikologis. Kemudian ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh berkaitan erat dengan psikologis. Yang telah saya sebutkan tadi bahwa ibadah mahdoh tidak akan terlalu berarti apabila hal-hal yang terkait dengan ruhiyah atau hati tidak menjadi dasar atas terjadinya ibadah tersebut. Maka dari itu, psikologi adalah aspek yang sangat penting dalam kehidupan beragama, terutama beragama Islam. Nilai-nilai psikologis Rasulullah, yang telah kita ketahui bahwa Rasulullah adalah manusia terbaik yang telah diutus, nabi terbaik, nabi terakhir. Beliau dikatakan innama bu'ithtu liyutammima makarimal akhlak, diutus untuk membetulkan posisi atau membetulkan akhlak manusia. Nilai psikologis Rasulullah semuanya bisa diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Dalam artian dikatakan dalam sebuah hadis riwayat bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW adalah Al-Quran yang berjalan. Oleh karena itu, nilai-nilai psikologis yang bisa dicontoh dari Rasulullah sangatlah luas dan sangatlah banyak. Yang pertama contohnya adalah pendidikan. Nilai-nilai psikologis Rasulullah yang bisa kita ambil dalam bidang pendidikan adalah bahwa Rasulullah sukses mendidik para sahabatnya menjadi manusia-manusia atau orang-orang yang sangat luar biasa. Orang-orang yang menorehkan tinta emas dalam sejarah. Mereka adalah para tokoh-tokoh, para sahabat adalah para tokoh-tokoh yang berhasil menjadi panutan bagi umat-umat setelahnya.
Kemudian dalam aspek militer, Rasulullah SAW memiliki etika dan adab berperang yang sangat-sangat berbeda dengan kondisi manusia di zaman itu. Seperti telah kita ketahui bahwa Persia dan Romawi memiliki kekuatan militer yang sangat hebat, akan tetapi mereka sangat sewenang-wenang dalam menggunakan kekuatannya. Akan tetapi Rasulullah menerapkan adab-adab atau batas-batas dalam aspek kemiliteran yang menjadi dasar bahwa militer Islam adalah militer yang beradab dan tidak biadab. Yang ketiga, ekonomi. Seperti yang kita ketahui dalam Sirah Nabawi bahwa pada saat itu kaum Quraisy adalah kaum pedagang, akan tetapi cara berdagang mereka sangatlah tidak etis dan sangat sering melakukan hal-hal yang curang. Begitu juga dengan kaum Yahudi di Madinah. Beliau menempatkan atau membuat aturan dan hukum-hukum yang berkaitan langsung dengan ekonomi yang membuat orang-orang yang terlibat langsung dalam hukum ekonomi tersebut atau orang-orang yang terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi menjadi tenang dalam segala praktiknya. Yang keempat adalah nilai-nilai psikologis dalam hukum. Rasulullah SAW ketika datang ke Madinah, beliau membuat sebuah perjanjian dengan kaum-kaum yang telah berada sebelumnya di Madinah, yaitu Piagam Madinah. Beliau sangat concern terhadap aspek hukum yang menjadi kesepakatan semua orang. Oleh karena itu beliau sangat menghargai hukum dan kita bisa mengambil nilai-nilai psikologis dalamnya bahwa ketika Rasulullah telah menentukan sebuah hukum, maka semua orang menghormatinya. Oleh karena itu hukum menjadi sangat berharga dikarenakan oleh Rasulullah SAW. Maka kesimpulannya adalah nilai-nilai psikologis Rasulullah sebenarnya sangat bisa diterapkan pada seluruh aspek kemanusiaan, seluruh aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu kita sebagai umatnya, kita sebagai orang yang mengidolakannya, kita harus memiliki atau mengambil nilai-nilai psikologis yang bisa kita adaptasikan kepada kehidupan kita, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita agar kehidupan kita selalu lebih baik dan menjadi lebih teratur sebagaimana Rasulullah SAW menjadi contoh bagi umatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.